Hari itu, John sedang bersiap di sebuah kamar hotel yang dia sewa di Italia untuk menghadiri pesta dari seorang rekan bisnisnya. Begitu pesawat pribadinya mendarat, pria itu memesan sebuah hotel untuk menginap 1 malam di sana. John sedang menyisir rambutnya dan merapikannya. Seandainya ada Samantha bersamanya pasti akan sangat menyenangkan. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam saat itu. Billy mengetuk pintu kamar bosnya dan tidak lama kemudian John keluar dari kamar itu. Kedua pria itu melangkah bersama, keluar dari hotel itu untuk bersiap menuju tempat pesta. Sementara itu di tempat lain, Zack sudah menjemput Samantha. Mereka langsung menuju ke tempat pesta. Zack ingin membawa Edward ke rumahnya, tapi Samantha menolak karena Edward lebih nyaman dengan pengasuh yang dibayarnya. Mereka tiba di tempat pesta tepat pada jam 7 malam dan para tamu di sana sudah berbaur untuk menikmati perjamuan itu. Zack menggandeng tangan Samantha masuk ke dalam dan pada saat itu Zack menyalami rekan bisnisnya dan mulai berbincang. "Zack, boleh aku duduk di sana saja?" pinta Samantha sambil menunjuk ke sebuah tempat duduk yang tersedia untuk para tamu undangan. "Baiklah, jangan jauh-jauh nanti aku kesulitan mencarimu," jawab Zack. Samantha tersenyum dan mengangguk, sambil mengangkat sedikit gaun yang dia kenakan. Samantha berjalan melewati para tamu undangan yang ada dan duduk di sana. Samantha hanya termenung memperhatikan para tamu yang datang. Itulah alasan kenapa dia tidak suka mengikuti pesta, karena dia tidak bisa minum jadi dia tidak bisa menikmati pesta itu. Sedangkan di pintu masuk tampak 2 orang pria berjalan dengan gagah. John dan Billy baru saja tiba di tempat itu. Pesta itu sudah dimulai beberapa saat lalu. Begitu John tiba, pria itu langsung menjadi pusat perhatian dan langsung didekati oleh para pembisnis yang ingin bekerja sama dengannya. John menyalami satu persatu para pembisnis yang mendekatinya dan mulai berbicara dengan mereka. Sementara itu, Samantha sudah sangat merasa bosan berada di sana. Dia segera bangkit berdiri ingin mengambil makanan yang ada. Samantha melewati kerumunan orang tanpa melihat sekitarnya dan berjalan ke arah pastry yang dilihatnya. Dan pada saat itu tanpa sengaja John melihat wanita bergaun biru lewat di depannya. John terbelalak kaget melihat wanita itu. "Baiklah, boleh aku permisi?" pintanya pada orang-orang yang sedang berbicara dengannya. Dia ingin mengejar wanita yang baru saja dilihatnya dan jangan sampai dia kehilangan wanita itu. Dengan cepat pula Billy mengambil alih situasi yang ada di sana untuk menggantikan bosnya. John segera meninggalkan orang-orang itu, melewati para tamu undangan untuk mengikuti wanita bergaun biru yang dilihatnya tadi. Langkahnya terhenti saat melihat wanita itu berdiri di depan pastry dan mengambil makanan yang ada di sana. John berjalan dengan cepat untuk menghampiri wanita itu yang sedang berdiri membelakanginya. Tidak perlu dia lihat lagi karena dia sangat hafal dengan wanita itu. "Baby." Samantha begitu kaget, kue yang dipegang oleh Samantha langsung jatuh dari tangannya. Tidak perlu dia lihat, dia sangat tahu siapa yang memanggilnya dan dari suaranya saja dia sudah tahu, dan lagi pula hanya satu pria saja yang memanggilnya dengan sebutan itu. Dengan cepat Samantha membalikkan tubuhnya melihat ke arah pria yang berdiri di depannya. "John." Samantha menutup mulutnya dan air matanya pun langsung mengalir dari kedua matanya. Tanpa banyak bicara John menghampirinya, menarik tangan Samantha dan memeluk wanita itu dengan erat. "Baby, I miss you so much," bisik John di telinganya. Samantha memejamkan matanya, melingkarkan tangannya di tubuh suaminya dan memeluknya dengan erat. "John," panggilnya lagi. Dia masih belum percaya jika pria itu ada di sana. "Yes baby, it's you,"
Tanyanya tidak percaya. Yes. Baby, do you miss me? I miss you, John. I miss you so much. Mereka berpelukan dengan erat dan tidak memperdulikan orang-orang yang melihat. Tidak bertemu selama 3 bulan saja sungguh membuat mereka sangat rindu. John melepaskan pelukannya, melihat wajah Samantha dan mengusap air matanya. Pria itu mulai mendekatkan bibirnya dan mencium bibir istrinya. Samantha memejamkan matanya, membalas ciuman pria itu dan memeluknya dengan erat. Mereka melepaskan ciuman itu saat sudah kehabisan nafas. John, kenapa kau ada di sini? Tanya Samantha. John memegangi wajah Samantha dan menatap mata istrinya dalam-dalam. Baby, itu tidak penting. Yang paling penting kenapa kau ada di sini dan kenapa kau tidak mencariku selama 3 bulan ini? Sorry John, Samantha kembali menangis. Apa John bisa menerima keputusannya? Baby, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. John kembali mengusap air matanya yang mengalir. Sorry John, aku terpaksa meninggalkanmu karena aku tidak punya pilihan. Aku tahu. Tapi kenapa kau tidak mencariku? John menatap mata Samantha dalam-dalam, ingin mendengar penjelasannya. Aku hanya takut dengan ancaman Stella. Dia berkata akan membunuh Edward jika aku kembali padamu. Jelasnya. Kenapa kau harus takut dengan ancaman Stella? Apa kau tidak percaya padaku? Samantha melepaskan diri dari pelukan John dan menatap pria itu. Aku bukannya tidak percaya padamu, aku sangat percaya padamu. Lalu kenapa kau pergi begitu saja? Kau juga tidak mencariku selama 3 bulan ini. Jika kau percaya padaku, kau pasti akan mencariku. John menekan perkataannya karena dia kesal dengan istrinya. Aku hanya terlalu takut untuk... Kenapa kau harus takut? John memotong ucapan istrinya. Apa aku tidak boleh merasa takut? Aku ini manusia biasa John. Aku akan merasa takut saat aku harus takut, sedih saat aku harus sedih dan kau tidak tahu apa yang terjadi dengan Edward selama 3 bulan belakangan ini. Bagaimanapun aku ini seorang wanita, apa kau pikir aku tidak punya rasa takut? Aku takut kehilanganmu tapi aku juga takut akan kehilangan Edward. Seandainya Stella tidak mengancamku aku pasti tidak akan pergi meninggalkanmu. Samantha memejamkan matanya berusaha menahan emosinya, kenapa kepalanya terasa pusing sekarang? Baby, ayo ikut denganku, kita bicarakan baik-baik di tempat lain. Ajak John. Sangat tidak nyaman berbicara di tempat itu karena mereka mulai menjadi pusat perhatian. Samantha memegangi kepalanya yang semakin terasa pusing, padahal dia tidak minum apa-apa di sana. Apa cake yang dia makan tadi mengandung alkohol? John melihat istrinya yang terlihat aneh. Baby, apa kau baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya sakit kepala. Jawabnya. Sakit kepala? Apa kau minum? No John. Kau tahu bukan aku tidak bisa minum alkohol. Entah mengapa akhir-akhir ini aku memang suka merasa pusing. John berjalan menghampirinya dan menggendong tubuh Samantha. Samantha berteriak kecil dan memeluk leher suaminya dengan erat. John, apa yang kau lakukan? Samantha sangat malu karena orang yang ada di sekitar mereka melihat ke arah mereka. Baby, you must come with me. Where? Hospital. Tidak menunggu lagi, John membawa Samantha pergi dari sana. Selama di perjalanan menuju rumah sakit, Samantha duduk di pangkuan John dan pria itu memeluknya dengan erat sambil mengusap-usap rambut panjangnya. Samantha memejamkan matanya, merasakan kehangatan tubuh suaminya. Saat membawa Samantha keluar dari tempat pesta itu, John memanggil Billy dan mengajaknya pergi.
Billy begitu kaget melihat wanita yang digendong oleh bosnya, tapi kemudian pria itu tersenyum senang untuk bosnya. Memang jodoh tidak akan lari kemana-mana, pikir Billy dalam hati. Billy mengikuti bosnya untuk menuju ke sebuah rumah sakit, senyum mengembang di wajahnya saat melihat kemesraan bosnya kembali. Kebahagiaan terpancar dari kedua orang itu dan hal itu membuat Billy berpikir sepertinya dia harus segera melamar Amber. "John, I'm sorry," kata Samantha tiba-tiba. "Baby, katakan padaku kenapa kau ada di sini dan kenapa kau ada di pesta itu?" tanya John penasaran. "Oh my." Samantha teringat sesuatu. "Ada apa?" tanya John heran. "Boleh pinjami aku ponsel?" John mengeluarkan ponselnya dan memberikannya. "Kau ingin menghubungi siapa?" tanya John penasaran. "Untuk menghubungi sahabatku, aku ke pesta itu dengannya tadi." Samantha mengambil ponsel John dan menghubungi Zack yang masih berada di pesta. Sia lupa membawa ponselnya dan dia tidak mau membuat pria itu khawatir nantinya. Setelah memberitahukan kepada Zack jika dia telah pergi, Samantha segera mengembalikan ponsel itu pada John. "Siapa Zack?" John sangat penasaran saat mendengar istrinya memanggil seorang pria di seberang sana dengan sebutan Zack. Samantha hanya tersenyum dan kembali memeluk suaminya. "Sahabatku, selama aku di sini dialah yang membantuku." "Begitu, kenapa dia harus membantumu?" "Hei, kau tidak sedang cemburu bukan?" "Baby, tentu saja aku akan cemburu jika ada pria yang mendekatimu." Samantha tersenyum senang, wanita itu mengangkat kepalanya dan mengecup bibir suaminya. "John, kau tidak perlu cemburu dengannya karena berkat dialah aku bisa bertahan di sini dan bisa menyembuhkan trauma Edward." John tampak bingung, "Ada apa dengan Edward?" "Baby, apa yang telah terjadi dengan Edward?" Samantha menarik nafasnya, bagaimanapun John harus tahu keadaan Edward. 3 bulan belakangan ini Edward mengalami trauma, dia ketakutan saat melihat orang asing. Kenapa bisa seperti itu? John semakin penasaran dibuatnya. "John, waktu itu Stella mengancamnya dengan sebilah pisau di lehernya. Untuk anak seusia Edward hal itu pasti akan meninggalkan trauma. Bahkan Stella ingin menyiramkan air keras ke wajah Edward. Saat itu aku tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkanmu." John kembali memeluk Samantha dengan erat, bisa dia bayangkan istrinya pasti sudah melalui hari yang berat selama 3 bulan belakangan ini. Dalam hatinya sedikit menyesal, seharusnya dia menyiram wajah Stella dengan air keras juga biar wanita itu merasakan bagaimana sakitnya terkena cairan berbahaya itu. "Don't worry baby, Stella tidak akan mengganggu kalian lagi," katanya sambil mengusap rambut Samantha dengan lembut. "Oh ya. Yes. Kenapa? Apa kau memenjarakan Stella?" tanya Samantha penasaran. "Kau tidak perlu khawatir Mas karena Nona Stella sudah mati," sela Billy. "What?" Samantha tidak percaya mendengarnya. John langsung melotot ke arah Billy sedangkan Billy langsung memalingkan kepalanya dan menelan ludahnya saat melihat tampang bosnya, sepertinya dia salah bicara. "Kenapa dia bisa mati?" tanya Samantha. "Baby, kau tidak perlu memikirkannya." "John." Samantha semakin penasaran. "Billy stupid," maki John dalam hati. "Hei, jawab pertanyaanku." Samantha jadi kesal. "Mas, Nona Stella jatuh ke dalam kolam buaya saat melarikan diri." "Dusta Billy." "Oh my god." Samantha sangat kaget mendengarnya. "Lalu apa yang terjadi dengannya? Apa dia diterkam para buaya itu?" tanyanya lagi penasaran. "Yah, Nona Stella langsung menjadi obat sakit perut untuk para buaya," ucap Billy. "Oh my god, seharusnya aku melihatnya," kata Samantha penuh semangat.
John dan Billy saling pandang, mereka kira Samantha akan merasa kasihan tapi ternyata tidak. "Baby, apa kau tidak kasihan dengannya?" "Untuk apa? Aku tidak akan memberikan rasa ibaku pada wanita yang ingin membunuh anaknya sendiri." John terkekeh pelan dan semakin mengencangkan pelukannya. "Apa kepalamu masih sakit?" Baby, setelah ini, aku akan menghukummu," bisik John di telinganya sedangkan Samantha tersenyum di dalam pelukan suaminya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah sakit yang ada di sana. John menggendong Samantha masuk ke dalam rumah sakit karena dia tidak ingin Samantha tersandung dan terjatuh. Dia bahkan menyewa sebuah ruangan VIP untuk memeriksa keadaan istrinya. John sedang berdiri di sebelah istrinya di dalam ruangan itu untuk menunggu seorang dokter yang sedang memeriksa keadaan Samantha. Wajahnya tampak khawatir, takut terjadi sesuatu dengan kepala Samantha karena istrinya pernah mengalami benturan. "Bagaimana keadaan istriku?" tanyanya tidak sabar. Dokter itu hanya tersenyum saja sedangkan John semakin tampak khawatir. "Hei!" John jadi kesal. Bukannya menjawab pertanyaannya tapi dokter itu hanya tersenyum saja. "John, relax. Aku hanya sakit kepala." Samantha menenangkan suaminya yang terlihat kesal. "Baby, kau pernah terbentur, aku hanya takut ada sesuatu di kepalamu," ujarnya. "Tuan Smith, kau tidak perlu khawatir," sela dokter itu. "Apa maksudmu? Istri Anda sedang hamil." "What?" kata John dan Samantha bersamaan. "Oh my God, aku akan punya anak." John begitu bahagia mendengarnya sedangkan Samantha tampak bahagia dan tangannya mulai mengusap perutnya. Pantas saja dia selalu merasa pusing dan mual akhir-akhir ini. Bahkan dia sudah tidak datang 2 bulan terakhir. Dia kira itu akibat terlalu stres karena mengkhawatirkan Edward, tapi ternyata... "Baby, kenapa kau tidak katakan ini padaku?" "I don't know John." "Oh my, kau benar-benar harus aku hukum." John memeluk Samantha dengan erat, dia benar-benar bahagia mendengarnya. "Congratulations Mr. Smith and Mrs. Smith," ujar dokter itu. John berjalan ke arah dokter pria itu dan memeluknya. "Yes, aku akan mempunyai anak," katanya dengan nada bahagia. Dokter itu hanya terdiam, baru kali ini ada suami pasien yang memeluknya. Samantha hanya terkekeh melihat tingkah suaminya. John melepaskan dokter itu dan kembali menghampiri istrinya. "Baby, jadi di sini ada Smith Junior?" sambil mengusap perut istrinya. "I think so," jawab Samantha sambil tersenyum bahagia. Dokter itu hendak keluar dari sana, hendak meninggalkan pasangan yang sedang bahagia itu. "Wait," cegah John. Dokter itu pun menghentikan langkahnya. John kembali mendekati dokter itu dan Samantha melihatnya dengan heran. "Istriku sedang hamil, jadi bolehkah kami?" John melirik ke arah Samantha sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Samantha melihat John dengan heran, apa yang mau ditanyakan oleh suaminya? Sedangkan dokter itu menunggu pertanyaannya. "Bolehkah kami melakukan hubungan suami istri?" tanyanya tanpa basa-basi lagi. Samantha terbelakang kaget dan wajahnya langsung merah padam. "Oh my God, John!" Samantha langsung menutupi wajahnya yang memerah. "Aku harus memastikannya, baby," jawab John dengan santai. "Tentu saja Mr. Smith," jawab dokter itu sambil tertawa. "You hear that, baby, maka bersiaplah menerima hukumanmu." John benar-benar bahagia, begitu juga dengan Samantha. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan untuk mereka.